Baik, sahabat perdamaian, sekarang di tengah-tengah kita sudah hadir dua tokoh yang sangat luar biasa yang akan mendampingi kita untuk berdiskusi. Ya, nanti silakan sahabat-sahabat bisa mencatat apa yang nanti disampaikan oleh beliau-beliau ini yang sangat luar biasa ya. Terima kasih nih, saya mohon maaf jadi merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama yang saya muliakan Bapak Dekan, Bapak Hartono, beserta seluruh pimpinan, ibu bapak sekalian pada Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora, UIN, Profesor Kiai Haji Syafrin Jufri Purwokerto, para dosen, para pengajar pendidik, juga para tamu undangan Ganggu ini nggak? yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, yang saya Jangan hormati kelihatan. Bapak Maulana Nizamuddin, pemateri pada acara seminar nasional kali ini, Bu Moderator, terima kasih atas kesempatannya, dan tentu yang saya cintai para mahasiswa, mahasiswi yang hadir pada acara kita pagi hari ini. Temanya sangat panjang, memperkuat moderasi beragama melalui strategi kolaboratif. Saya harus baca untuk menangkal ekstremisme dan merawat perdamaian di tengah dinamika global banyak sekali. Tapi yang saya tangkap adalah bagaimana kita bisa mewujudkan perdamaian di tengah-tengah kehidupan yang mengglobal ini melalui cara kita beragama. Tadi baik sekali Pak Hartono, dekan kita menyampaikan dalam kata sambutannya tentang kebersamaan. Dia mengutip ayat yang pakai domir nahnu itu, kekitaan. Jadi itu adalah wujud manifestasi dari kebersamaan, karena manusia itu makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia bukan makhluk soliter. Soliter itu yang sendiri, kayak ular. Ular itu nggak peduli siapa anaknya, siapa mertuanya, siapa cucunya. Dia hidup sendiri saja di tengah hutan puluhan tahun, nggak ada masalah. Manusia nggak bisa begitu, karena dia makhluk sosial. Maka tadi itu kebersamaan, eksistensinya bergantung pada eksistensi orang lain. Nah, moderasi beragama tentu bukan moderasi agama. Saya ingin mengawali paparan ini dengan menyegarkan ingatan kita bersama tentang hakikat agama yang seringkali orang karena satu dan lain hal suka rancu dalam memahami ini. Agama itu tentu definisinya banyak, terminologinya beragam-ragam, tapi setidaknya ada benang merahnya, yaitu bahwa agama itu ajaran kebajikan dari Sang Penciptanya, Tuhan. Jadi agama itu adalah ajaran kebajikan dari Tuhan. Setidaknya ada 3 pengertian tentang ajaran kebajikan ini. Pertama adalah agama menurut Tuhan itu sendiri, karena dialah yang menciptakan ajarannya. Maka agama menurut Tuhan itulah agama yang absolut, yang mutlak kebenarannya, yang pasti benarnya, yang tidak bisa diragukan lagi, karena dia datang dari yang maha benar, dari yang maha sempurna. Tentu ajarannya pastilah sempurna. Itulah agama menurut Tuhan. Yang kedua adalah agama, ajaran-ajaran kebajikan menurut interpretasi, menurut tafsir para pemuka agama. Ini nggak salah.
para pemuka agama, ulama, kiai, pastor, pendeta, biku, bante, semua agama punya tokoh-tokohnya, punya para pemukanya, para ahli. Ketika para ahli agama itu mencoba menafsirkan firman-firman Tuhan melalui kitab sucinya, disitulah interpretasi itu muncul. Tafsir, pemaknaan terhadap ajaran kebajikan. Ini dua hal yang berbeda dengan ajaran kebajikan menurut Tuhan dengan ajaran kebajikan menurut para ulama. Tentu melalui karya-karya beliau, Al-Qutubul Muqtabar, kitab-kitab rujukan, masterpiece para ahli agama-agama menuliskan pandangan-pandangannya, pendapat-pendapatnya, interpretasi dia terhadap firman-firman Tuhan melalui kitab-kitab yang lalu kemudian menjadi rujukan umat beragama. Para imam-imam mazhab itu banyak sekali melakukan karya-karya. Yang ketiga, agama sebagai sebuah ajaran kebajikan, ajaran kebaikan menurut pandangan awam. Kayak saya ini, itu beda lagi. Awam itu memahami ajaran kebajikan, memahami agama menurut interpretasinya, menurut tafsirnya atas firman-firman Tuhan dan atas pendapat para ulama-ulama, para ahli-ahli agama. Jadi setidaknya ada 3 klasifikasi, ada 3 kategori, ada 3 macam. Apa yang dimaksud dengan ajaran kebajikan yang hakikatnya adalah agama itu sendiri. Nah, di sini seringkali jumbo, rancu, ajaran kebajikan, agama menurut paham awam itu seringkali diklaim sebagai agama menurut paham para tokoh-tokoh agama, para ulama. Bahkan lebih jauh lagi, paham awam itu diklaim sebagai pahamnya, paham Tuhan yang paham. Benar. Jadi kalau saya menafsirkan, menerjemahkan, menginterpretasi ayat-ayat suci dalam kitab suci, seakan-akan tafsir saya itulah tafsir Tuhan. Padahal belum tentu. Nah, konflik, sengketa, perselisihan di antara umat beragama, di internal umat beragama atau antara satu umat beragama dengan umat beragama yang lain, seringkali muncul karena klaim-klaim kebenaran sepihak ini. Jadi kalau saya berpendapat A, seakan-akan A itulah pendapat para ulama, A itulah juga pendapat Tuhan. Padahal belum tentu seperti itu. Karena pendapat saya yang A itu berbeda dengan pendapat teman saya yang mengatakan B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, maka agama dan beragama dua hal yang berbeda. Agama itu pasti benarnya karena dia datang dari yang maha benar, dari yang maha sempurna. Itu ajaran kebajikan menurut dia yang di atas sana, itu agama. Tapi beragama itu adalah cara kita memahami ajarannya dan mengamalkan ajarannya, ajaran Tuhan.